kalau ningali takbir niku dalam bank konvensional itu no problem. Gitu. Kan dalam bank konvensional itu tidak merupakan riba fadl. Gitu. Ribane karena muajjal nasiah. Tapi nggih wonten fadle niku yen. Jajal dalem ngali-ngali sing sama-sama waca Al-Fatihah semua. Wa annahum minal kabair adzahir anna hadza fi ba'di aqsamihi bahwa riba ziyadati wa amma riba min ajri ta'khiri awal ajali min ghairi ziyadatin fi ahadil iwadaini fadzahiru annahu syahiratun di anna bayata fihi annahu abdun fasidun waqad sarahu bi anna uqudal fasidatan itu bagi soal. Terus sampan goleki Santafik ini enak ya. Golongane kulo kardin jarunafan fawariba itu termasuk golongan riba nopo? Golongan riba nasiah apa riba fadl? Sing jelas ada fadl demi karena nasiah, menjadi muqabilnya nasiah. Itu di analogikan pada riba fadlnya apa riba nasiahnya. Kedua, kabair di dalam riba fadl itu mafdulnya apa keseluruhannya. Terus kalau kita kembalikan pada hal yang ridho, itu apa masih kabair karena akadnya riba, apa termasuk lam yutolak fil akhirah, hanya taatil uqud al-fasidahnya saja. Kalau nanti itu dari sisi taatil uqud al-fasidahnya saja, ya minasyaghair, dan itu anak hakullah. Makanya kemarin kita bahas bahwa akad riba itu sisi haramnya merupakan hakullah plus hakul adami. Apa hakullah belaka ketika berdasarkan sama ridho. Karena sangat mungkin dalam nakden tersebut walaupun timbangannya sama, aku tidak sama, tapi yang kecil itu merasa puas karena ada bentuk, ada logo yang menarik oleh, nah, terus di body gitu, jadi cincin atau jadi apa, kan itu merupakan harga tersendiri. Ya setidaknya seperti kita menjual kayu gelondongan ditukarkan dengan kursi, kan itu kan. Nah, mestinya kan ya ada nilainya kali ini. Nah, makanya perlu kita pertegas terlebih dahulu. Itu sebenarnya ada hakul adami, apa hanya hakullah, hakullah min khaisu ta'atil uqud al-fasidah, apa
karena ta'abbud. Dan kenapa sampai kalau cuma ta'abbud al-fasidah kok sampai disebut dengan kabiroh? Dan kalau di situ dalam Jamal sudah dijelaskan kabiroh hanya di dalam riba yang fadl. Nah, kalau selain fadl tidak, ini ada indikasi karena aklu malil ghair. Nah, aklu malil ghair kalau sudah sama-sama ridho gimana? Karena ribal fadl karo riba nasi'ah min khaisul akdu sama-sama ta'aqqud al-fasidah. Hanya bedanya kalau riba nasi'ah itu tidak ada yang saling rugi. Kalau riba fadl ada yang dirugikan. Tapi kerugian itu bisa ditutup ketika yang satu ada yang menarik terhadap yang lain, berarti misalnya 1 on dengan 1 on setengah, tapi yang 1 on ini ridho dengan 1 on setengah karena punya body, punya bentuk yang unik misalnya loh. Semacam itu ya apa masih juga termasuk kabiroh. Makanya sampai lihat kabirohnya itu min khaisul akdu apa min khaisu aklu ziyadah. Kalau aklu ziyadah aklu malil ghair ini sangat gampang dicarikan solusi. Menawi teng channel inggih punika pembahasan riba fadl niku wonten ingkang memberi hikmah bahwa niku sare wonten tabi'i al-ghair lajeng diterusaken sajatosipun tabi'i niku hikmah lajeng boten mengubah status keharaman niku tetep ta'budi niku. Walaupun wonten kemungkinan ide wonten niku tapi kadose menawi bihasu ukut mawon itu tetap Jasa. Nah, jelas itu nanti akan menjadi sogiroh kabeh niku. Sebenarnya kalau wal aslu fi tahrimihi ayu annahu minal kabair kasarqah wa yadullu ala wa yadullu ala su'il khatimah wal iyad billahi ta'ala kaidai awliya ilahi ta'ala walau amwata li annahu ta'ala lam ya'dan bil muharrabati illa fihima wa hurmatu ta'abudiyatun wa ma dzukira fihi min annahu yu'addi ila tadyiq wa nafihi hukmun la ilalun wa lam Hikamun la ilalun. Hikamun la ilalun walam yahil fi syari'atin qattu liqouli ta'ala wa akhrimu riba wa qadmu anhu ay fil kutub as-salifah wa hina idzin wa huwa min syar'i al-qatimah. Delok sangka niku akate mawon. Akate niku minal kabair. Tapi kok terus ada penafsilan yang kabair itu zahirnya adalah yang fadl. Ini yang menjadi masalah. Kemudian haramnya kasarikoh. Kita ketahui bahwa sarikoh mengambil yang di situ uli maridouhu mafihi muslim. Sarikoh yang kabirah itu yang tidak uli maridouhu. Dan walaupun nanti dikembalikan itu tetap kabair min khaisu sarikoh karena tapi gak usah dilatih itu. Kalau ilatnya tidak nanti beda lagi karena wasariko itu waktu wadiyahuma diarani kabironya karena ada khat. Tapi kalau mengambilnya itu uli maridauhu sebagaimana fatwa Ibnu Hajar alil akhdu bi ilmi ridho
mukhtasatun bidiyafah amun fima ulima ridhohu. Jadi kan amun ulima ridhohu. Demikian pula pada dawuh Allah Ta'ala laisa lalma harajun wala harajun wala almaridi harajun wala alam pusikum mantakul min buyutikum. Itu kan juga izin sama sekali tuh, no problem. Ini terus gimana nih? Ya, memang kayak pulau ini pun buatan tanah fi amargi sababur tamlik dalam riba dalam ilmu ini pun dalam lafaz, sehingga ketika lafaznya itu tidak subut maka hukum milkinya tidak berpindah. Sedangkan dalam lafaz itu sababur milki tamlik wa tamalut dengan fi'lu, sehingga dalam contoh ini bukan sakit diwastani sababur milki dengan fi'lu itu sami kali pun lafaz kalau dipun dahar bukan sakit mulki. Itu akan menjadi iskal ketika zaman katakan dengan akad haram, kalau dengan tidak akad tidak haram. Mestinya kalau dengan dengan tamaluk, dalamannya kan tamaluk bukan tamlik. Akhdu lah, akhdu bila akdin lebih parah daripada akad. Nah di sini sudah ridho, terus sudah ada akad, yang akdun tidak, ya sudah, hanya ridho saja tanpa akad. Mestinya kan malah justru boleh toh, malah lebih kuat yang biakdin kan. Kalau kita lihat anunya loh, ini sudah ada akad malah justru ridho dilarangnya. Terus yang tidak ridho, kalau yang tidak akad misalnya riba, kita mengambil emas, nah dia 1 kilo terus dijoli 1/2 kilo, bahkan nggak dijoli nggak apa-apa kok malah boleh. Mengenai Syafi'iyah kan mastani bek niku akad atau bek niku mustaqimin terbuat dari ijab dan qabul. Terus babul abdi nanti pun langkung tadi daripada babul. Nah sekarang kalau kita kembalikan bahwa ijab qabul itu min sinaatil fuqaha. Dari Quran hadisnya kan nggak ada. Kok sampai sinaa saja mengakibatkan kabiroh itu. Wong lam yasbut fi sunnah walam yasbut fil kitab kok. Malah lebih janggal. Masa sinaatul istilahatul fuqaha saja sudah bisa mempengaruhi kabiroh. Wong dalam ayatnya hanya la taqulu amalakum bainakum bil batil. Bil batil. Batil itu apa? Yaitu bighairi itu. Nah, terus layakilu malumriin illa bitibi nafsin. Nah, istibi nafsin kan nggak masalah. Ya cuman kalau ziyadahnya itu marotan wahidah mungkin itu tibi nafsin, tapi kalau fikuli syahrin yang singgah, nah, tapi sing ada kuli syahrin itu ya Bang Titil. Yang ada fikuli syahrin itu yang akhirnya menjadi berat, kecuali lah Tariqatun Nazri seperti model Buhyah, model Anah, walaupun terjadi khilafiyah, yang satu nggak memperbolehkan dikarenakan itu jenis muawadoh sehingga tidak masuk dalam wilayah nazar yang di situ iltizamu qurbah, yang notabene karena ada mujazah atau memang apa itu namanya tabarur, tapi di dalam akad tidak. Namun masih ada peluang bahwa nazar itu diperbolehkan karena syukur atas mendapatkan solusi hutangan yang bisa menyelesaikan
hal yang menjadi jutek bagi dia. Akhirnya dia nyadar itu sudah tidak ada masalah lagi itu sudah. Sehingga kalau lihat dari situ, umpama ta'abudi hanya secara akadnya saja yang haram. Sedangkan yang makul ketika dengan ridho ya boleh, kalau tidak ridho ya tidak boleh. Nah, terus ridho itu harus ada korinah, termasuk yang bisa korinah yang bisa mengantarkan pada tibi nafsin. Dan mungkin ketika yang berhutang itu untuk pengembangan dagang yang kemudian dia sampai sukses, ini bisa tibi nafsin. Nah, yang bahkan untuk kendaraan yang sehingga dia itu memiliki kendaraan karena kalau tidak dengan angsuran jelas gak mampu, itu juga bisa tibi nafsin. Jadi yang masih menjadi iskal klasifikasi antara riba fadl dengan riba nasi'ah, hasukola dohirul kabair fi ribal fadl. Kalau nasi'ah hanya ghayatuhu akdun fasid minasyagirah. Nah, sedangkan ribal fadl itu seperti halnya syarikoh. Memang syarikoh itu haram, tapi untuk membebaskan hakul adami bisa. Tapi yang tidak bisa itu hakullah, kecuali dengan istighfar, ya dengan tobat, dan itu pun masih mudah-mudahan karena belum jelas ampuninya atau tidak. Kemudian kalau kita lihat dari situnya, akhirnya ribal fadl pun kalau sudah diketahui tibi nafsin, karena ada hal yang mengakibatkan tibi nafsin, sebab salah satunya mendapatkan hukum prioritas bentuk dan lain sebagainya yang sangat disukai oleh yang kecil, yang sedikit, ini akan tibi nafsin. Karena masalah kesenangan itu tidak pernah mempunyai nilai. Kesenian itu tidak mempunyai nilai dengan dinilai, tetapi nilainya sangat luar biasa. Bahkan kopiahnya Pak Karno saja sudah zaman dulu bisa laku 10 juta. Ayo, kopiahnya Pak Karno saja sudah laku 10 juta. Itu padahal tidak ada seninya, tapi hanya kenangan kebanggaan. Kalau kita kembalikan ke sana, akhirnya haramnya itu hanya min haisul akdu semuanya. Kalau sudah min haisul akdu semuanya, akan mengarah pada sogiroh. Cuman akan iskal dengan ibarat-ibarat bahwa riba itu minal kabair mujma'an alaih. Nah, ini yang memang di dalam fikih kadang-kadang kita sangat sangat takut dan ada tanzir, tapi ketika dipreteli akhirnya menjadi mudah. Contoh seperti bay'atun fi bay'ataini. Satu akad, satu barang diakati dua. Yaitu kalau barang ini kau jual, kau beli dengan cash harga 1.000, kalau dengan hutang ditilang 2.000.
ini haram karena bayatun fi bayaten. Namun haraman itu ketika kita telusuri, kenapa? Karena jahalatul iwat. Dan ketika di situ jahalatul iwat, walaupun bayatun fi bayaten, kemudian dia ikhtiar satu B, ya sudah saya beli dengan kontan sekian atau saya beli dengan hutangan sekian, itu menjadi hilang jahalatul iwat. Nah, yang sehingga makna bayatun fi bayaten hampir tidak wujud di masyarakat. Hampir tidak wujud. Kenapa kok tidak wujud? Tidak ada orang itu langsung yo gitu, nggak ada. Pasti. Arti dari 90% pasti akan memilih salah satunya. Nah, ini makanya larangan yang ada dalam hadis itu hampir tidak capai. Tapi kalau tidak ada, ini kita akan janggal juga dikarenakan setiap larangan atau hal-hal yang dilarang di dalam Quran atau hadis ini hal yang potensi untuk terjadi. Biasanya semacam itu karena hal-hal yang tidak potensi untuk terjadi tidak ada larangan. Atau hanya itu tadi hanya sekedar mengakomodir hal yang nadir menung. Kan ya jarang toh. Misalnya seperti larangan makan batu di Al-Quran juga ada, larangan makan botol nggak ada karena nggak mungkin akan dilaksanakan. Walaupun ada nadir, yaitu orang-orang yang luar biasa yang makanannya botol, teropong gitu ya. Itu kasusnya melalui toreko khorase wonten damel menghalalkan barang asal tidak melebihi ziyadah sehingga di dunia pun ngilmunya sampun sakit dianggap berpindah. Iya, terus budi. Ningali saking manhaj Imam Ghazali dalam mempelajari ma'atoh menika babul akli ini kok langkung longgar amargi dipahami seandainya dalam akad itu rusak tapi dalam ibahahnya itu tetap bisa asal sama antara semacam saman halal menjadi pergi karena bitolikotil gurmi menika saged terus menawi tobat niku tobat saking hakullah mawon hak barang tidak harus dikembalikan kepada yang menghutangi. Ayo hakullah berarti. Nggih, menawi bitolikotil gurmi dipahami punika akulunipun sampun halalan thayyib. Iya memang. Lah makanya kalau tariqatul gurmi itu halal, maka ribal fadl itu yang haram itu hanya fadlnya saja. Sebab yang selainnya itu hormi. Lah fadlnya itu pun walaupun tidak hormi, kalau sudah diridhoi kan nggak masalah gitu loh. Dan fadlnya ya sedikit. Loh apa mungkin fadl itu dibinafsin saya katakan tadi kalau memang dia itu sukses setelahnya pinjam di bank sangat dibinafsin bahkan terima kasih itu karena bisa mendapatkan kesuksesan. Bahkan emas sama emas saja. Oke, emas sama emas saja kalau yang satu punya kenang-kenangan, punya bentuk, atau di situ yang satu cincin dari pacarnya, ini harganya bisa mahal. Padahal di dalam riba semestinya tidak memandang harga. Tidak sengkong iku kan hanya min haitsu ta'atil uqud. Ngoten lho maksud saya. Kalau min haitsu ta'atil uqud kan hanya sohiro, berarti sudah yang fadl tadi itu kalau sudah diridhoi sama dengan nasi'ah. Nah, cuman iskalnya itu kitab-kitab mengatakan kabiro, loh, yang ini iskalnya itu apa? Kita berani seberangan dengan yang mengatakan kabiro, wa inti sohiro, hatal fadl ingkana, sohibul kasir, sohibul kasir, okay.
aslamahu wa sallamahu bi tibi nafsin. Sebab limaknan fihi, misalnya maknan fiyo. Tadi karena satu itu cincinnya pacarnya yang hilang, atau cincinnya gurunya, itu kan ya menjadi mahal. Cincinnya orang yang orang yang sangat dikagumi. Kopiahnya Gus Dur juga mahal, kopiahnya Pak Karno juga mahal. Itu kalau kita jadi saya kabar Masya Allah, Pak Karno ketika butuh uang terus dimintai kopiah, aja kopiahnya bisa dililang 10 juta loh. Padahal itu jelek. Tapi karena ada kebanggaan. Nah, kan semacam itu loh. Kan berarti fadlnya pun juga tidak ada. Cuma ini kemarin kok sampai terus kabiroh itu loh. Yang sampai kabirohnya itu loh yang kita takut, bahkan ancamannya dalam aklu riba itu Masya Allah luar biasa. Waladina yakunul riba layakumuna ila kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitanu minal mas dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Nah ini kita akan nanti bisa masuk innamal bai'u mislur riba. Ini loh kalau kajian ilmiah itu Masya Allah. Jadi kita nggak bisa terlalu fanatik dengan plek. Jadi kita lihat-lihat ilmiah. Namun yang ada dalam masyarakat sekarang, terutama yang anti bank, waduh, yang mengarahkan kepada bank syariat, padahal bank syariat itu lebih mahal biayanya dunia. Dibandingkan bank konvensional. Tapi masyarakat yang merasa bahwa bank syariat itu religius walaupun mahal milih ke sana. Padahal di dalam bank konvensional itu kalau kerjasama ada yang kartu itu tidak ada bunga. Jadi saya punya adanya meminjam, kita bukan meminjam, kita menabung tidak ada bunga, berapapun juga ada bunga, tapi ya tidak ada pajak. Itu yang model yang saya tahu Mandiri, yang lainnya saya nggak tahu. Karena saya dikasih kartu yang mengatakan itu, yang dikasih kartu untuk orang-orang kecil kerjasama dengan NU, kita nggak sampai kena pajak, jadi ya terus berapa tahun saja ya tetap segitu. Tapi kita nabung berapa saja juga nggak naik, kan ya malah justru bisa tadi semacam itu. Tapi memang dalam bank kalau masalah pinjam ini tidak ada masalah. Tapi kalau kita menabung no problem, karena memang tidak ada akad, jadi tidak ada apa-apa. Hanya yang pinjam itu saja. Nah, yang pinjam itu masih ada kemungkinan tadi itu berani dipinapsin ketika dia sangat untung, bahkan ketika rumahnya akan disita dan lain sebagainya terus bisa menutupi, kan ya terima kasihnya luar biasa kan gitu. Nah, jadi niku ibarat antik tapi yang perlu dianu malih. Perlu dikaji malih, yang perlu diperdalam lagi
riba yang haram, yang riba yang kabair itu adalah riba fadl min khaisu. Apanya? Dari sisi apanya kabairnya? Min khaisu ta'atil uqud apa min khaisu aklil zaid? Kalau kita kembalikan dengan konsepnya Imam Ghazali masalah haram, karena memang kemarin sudah saya sebutkan dalam hakul adami itu untuk baroahnya hanya satu dengan dua. Satu istighlal, yaitu tak diridoni, wabil muskil. Kedua, dengan hurum. Kalau sudah kita menggantinya, rodia amla, asalkan sudah cocok dengan saman, kita sudah tidak mempunyai hakul adami. Nah, kalau dari situ akan menjadi iskal mali yang sehingga ribal fadl kabiroh ilam yakun anti binafsin. Kalau di situ anti binafsin, harami hanya min khaisu ta'atil uqud al fasidah. Ta'atil uqud al fasidah itu haram ing qasada bi tahqiqos tahqiqal aqdi asyara'i. Kalau tidak tujuan tahqiq, tidak. Nah, sedangkan di dalam praktek-praktek itu bukan karena tujuan tahqiq, tidak ada. Tujuannya untuk mendapatkan pinjaman saja. Oh, nggak sengaja untuk melakukan itu. Kalau bisa tidak melakukan kok ya. Wonten tasawur tahqiqul makna syar'i ini ku sebagian ibarat wonten ingkang nganjanaken indal itlaq punika insorofa ila makna syar'i. Iya, indal itlaq. Sudah jelas indal itlaq. Kalau dia tahu saya tidak sengaja untuk melakukan ini, hanya untuk biar dapat bagaimana. Syaratnya bagaimana? Gitu kan. Rata-rata semuanya kan nggak tujuan itu. Bahkan akad tidak diperhatikan. Yang diperhatikan untuk mendapatkan cairnya. Bahkan apalagi kalau sekarang dengan online, ini malah nggak ada ungkapan sama sekali. Walaupun toh ya mengikat karena ada perjanjian, tapi kan nggak diucapkan sama sekali loh. Nah, mungkin dapat dijadikan solusi untuk keluar dari riba yang di situ. Uqud hanya dengan kitabah saja, mengisi formulir. Nah, setelah mengisi formulir kan ya ada tantangan dan lainnya, terus di stempel-stempel dak-dak-dak kan ini no problem sama sekali. Ini masih bisa kita tanggulangi yang semacam itu. Nah, kalau kalian tanya manhajnya bagaimana, tarodin, sama-sama ridho. Nah, terus untuk ta'atil uqudnya disiasati tidak dengan akad. Beres sudah. Wani kira-kira ngoten niku. Ini sakit, tapi menawi itbinan fi qalbine tetap punika kawastanan akad terus halat ikhtiar yang wonten iki halat ikhtiar. Jadi bolehnya dalam keadaan terpaksa. Ya keadaan terpaksa kabeh wong utang ya terpaksa. Nah, lek ora terpaksa ora wani utang. Itu darurat kabeh, apalagi pemerintah menggunakan bank itu sudah daruri. Kita membuat meletakkan bank di bank zaman sekarang itu sudah daruri. Nggak bisa kita tidak menggunakan bank. Haji harus menggunakan bank. Kemudian belanja sekarang itu harus menggunakan bank. Kalau kita membawa uang cash malah justru tidak aman. Kalau sekarang cukup dengan membawa HP sudah bisa.
lebih aman daripada menggunakan ATM. ATM masih bisa dibobol orang, iya kan? Tapi kalau menggunakan banking, ya dikunci nopo kayak sementingan kan ya sudah nggak bisa nih. Nah kalau semacam itu loh, ini semuanya kan itu sudah daruri. Sementara kalau melihat cara manhaj, walaupun ya orang-orang yang masih kental dengan teks, tetap ya gak berani ya silakan itu ya hati-hati ya. Yang pakai teknis wah enggak bisa itu jangan dulu, apalagi sudah dikatakan aku kabar itu semua nolak, takutnya bukan main. Ya aku yang ikhtiar nggak masalah. Kalau kita lihat akad-akad yang asalnya tidak diperbolehkan, katakan biden, tapi setelahnya mendesak, Rasulullah memberi solusi. Walaupun solusi itu rukshoh yang sehingga harus, kadang-kadang rukshoh harus sesuai dengan itu, tapi kan ya tetap ada solusi, yaitu halalah. Ketika tidak boleh menjual barang yang belum ada, tapi ketika mendesak banyak orang yang sudah membutuhkan uang tapi belum mempunyai barang, cuman ada harapan besok mempunyai barang. Akhirnya diperbolehkan akad salam. Nah ini kan juga termasuk hal yang mendesak, akhirnya diperbolehkan. Yang jelas ribawi saja. Bauto'am bito'am yang di situ kabair. Ketika membutuhkan, akhirnya diperbolehkan bai'ul aroya. Aroya jelas to'am bin to'am dan nasi'ah. Nah, yang kemudian diperbolehkan duna khamsati ausuk, tapi terus dalam hadis lain walaupun lebih dari khamsatil ausuk, yang asalnya diperbolehkan hanya untuk orang fakir dan kemudian tidak fakir pun diperbolehkan dengan dasar tidak ammatil hajat tunzalu manzilatat darurat. Kalau kita kembali ke sana, masalah bank itu sudah daruri. Yang sehingga ketika sudah daruri sudah enggak masalah. Ya cuman hanya kalau itu ta'abudi, kita siasati itu gampang. Nah, cuman ketika kita siasati gampang akan terjebak dengan ibarat wakhilatuhu wa akhiduhu wa katibu. Itu apa memang ada khilaf. Ayo kadang-kadang langsung ya akhiduhu wa khilatuhu. Namun kalau kita lihat dari Rasulullah memberi solusi di dalam menjual kurma 2 wadah dengan 1 wadah, boleh khilah. Dan Ibnu Hajar mengatakan khilah ini akan berlaku semua dalam transaksi. Dalam semua transaksi. Dan ternyata juga di dalam prakteknya solusi yang disampaikan oleh Rasulullah, 2 taker ditukarkan 1 taker. Apa yang telah disampaikan kepada Rasulullah yang asalnya belum dilakukan khilah, apa yang ternyata diberikan pada Rasulullah juga tidak dikembalikan, dan dia tidak diperintahkan untuk istikhlal. Ini kan berarti karena memang sama-sama ridho itu sudah. Karena ada gharam. Loh, kenapa kok di sini fadl
diperbolehkan. Sebab yang satu kualitas, yang satu tidak. Ya masa yang satu kualitas, yang satu tidak harus mislan bimislin. Ya apa mau? Terus apa tujuannya untuk menukarkan? Orang menukarkan satu dengan yang lain kan pasti ada horot. Kalau tidak horot kan kedulanan. Mau satu taker dengan dua taker, pasti yang satu taker itu punya horot. Yang dua taker ini juga punya horot. Mau saya, tapi saya harus satu dua taker dengan satu taker punya anu seperti itu kok. Kalau di situ fadilnya kan nggak masalah. Berarti akhirnya sama kan? Kalau katut ningali proteksi hadis tambahan sing saking boten harus dikembalikan itu kebanyakan hadis namun boten dikembalikan, tapi teng beberapa redaksi niku wonten farud duhune wonten punika. Terus wonten amruk untuk roh teng sebagian riwayat hadis menika. Nggih, farud duhun niku kalau makan barangnya orang lain itu tidak ada gorong, itu gorong di masjid ini. Tapi pun gorong boten, karena mukhalifun lil qaidah. Qaidai seperti literatur yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Makanya kemarin saya tanyakan cara bertobat. Dulu sampai kalau kan boleh cara bertobat ribawi itu bagaimana? Karena dengan Anda bisa mencari cara tobat dari ribawi, itu akan clean. Kenapa? Tobatnya hakul adami urusan malia satu dari dua, istighlal atau rodun. Nah, kan itu toh. Itu kan. Nah, kemudian untuk ribawi itu tobatnya gimana? Belum ketemu nih. Kalau tobatnya itu istighfar di hakullah. Kalau tobatnya itu rodun, yang rodunnya yang mana? Apa kesemuanya dikembalikan, sama-sama dikembalikan? Lalu jangan terjebak dengan fal makbud bil akdi al fasid kal maksub. Itu wajah sabanya kal maksub, perlu Anda teliti. Kal maksub itu apa istiqmalnya haram? Wong tidak semuanya maksud itu haram. Mestinya kalau istiqmal mal ghair. Kal maksud di sana ada domannya. Hanya itu saja. Tapi dusunnya enggak seperti itu. Namun kita kembalikan lagi yang paling murah. Bai'ul fuduli diperbolehkan. Kalau itu kol kodim diperbolehkan, Hanafi diperbolehkan. Nah, kemarin dikasih manhaj di dalam Selam Taufik, saya sampaikan dalil ini berarti menunjukkan bai'ul fuduli diperbolehkan. Ini yang mana itu? Kemarin kan ada dulu. Namun kau linawan menawi ayat itu dalile dan ini linawan Ya napa? gitu nih kok betul diwakil sing saya katakan. Nah, tapi memang hati itu menawi dalil itu Ali. Dan kan pengen pun tadi kutip. Jadi masih orang ten ayat-ayat niku masalah wakalah. Terus masalah niku lho. Akad itu
Sing penting nafsul amri. Tidak zonil mukallaf. Zonnya haram tapi kenyataannya ridho. Itu kan berarti diperbolehkan kan ya. Dan kita ngakati ini kita mencuri barangnya orang tua, ternyata orang tua sudah mati yang akhirnya itu menjadi milik kita kan boleh karena hasil amrinya. Karena hasil amrinya ketika kita menjual terus orangnya ridho kan ya tidak masalah, hasil amrinya kan ridho itu. Hanya selisih, ketika waktu akad kan belum ridho, tapi setelahnya akad kan ridhonya taunya. Loh memang tahunya setelahnya akad. Masya Allah, ini kalau dipreteli kabeh itu akhirnya kembali pada kullu ma ya'udun nas bai'an fa bai'un. Jadi kullu ma ya'udun nas bai'an fa bai'un. Yang akhirnya itu nanti fikih muamalah itu akan terbagi menjadi dua. Ada formal, terus ada non formal. Formal itu artinya hukum negara yang sehingga kalau terjadi tarofu, terjadi pertentangan yang dimenangkan lahir rukun. Tapi andai kata tidak sampai ke sana, itu cukup dengan tarodinnya saja. Wong akad saja, akad nikah itu setelahnya akad-akatan walaupun tidak ada catatannya sah, tapi tetap gak bisa tarofu. Gak bisa tarofu. Nah kalau menuntut akad nikah itu yang tidak yang cocok dengan syariat pun harus diakomodir oleh negara, ini repot. Seperti yang disampaikan oleh Habib Bahar ketika dalam sidang. Coba kalau ada orang akad siri itu apanya anak zina. Pemerintah gak mengatakan zina, makanya di dalam masalah haddu zina, dalam zina namanya di dalam hukum negara itu akan kesulitan dipraktekkan sebab definisinya itu sulit karena pakainya hukum formal. Kalau tidak formal itu nanti juga kerepotan. Kalau nggak formal seperti akad siri barang itu nanti orang itu sama-sama mengaku dan kesulitan. Nah kalau formal yang sehingga ketika tidak tidak formal semuanya dihukumi zina min haitsu hukum formal. Tapi kalau dihukumi zina terus zina harus ada hadnya, itu harus dihad. Repot itu nanti. Idrarul khutbah bisubhat, makanya tidak dipraktekkan. Ini gitu, sulitnya gak karuan. Di dalam rumusan hukum negara. Nanti tidak hanya membalik tangan kita gunakan hukum Islam, itu orang yang enggak berpikir panjang. Itu sama halnya dengan larangan aku yang menginginkan porno aksi itu diharamkan. Aku di hukum ada jeratan hukum. Yang dulu tuh Gus Dur tetap gak sepakat sebab itu sudah biarlah yang menyebarkan saja yang di yang di penjarakan. Itu cukup dikasih taksiran secara saja moral. Kenapa? Karena keadaan di desa banyak orang yang akan ke kali, ke Blumbang ya sebagai kemben saja. Kalau sudah berlaku hukum porno aksi itu semuanya kena penjara itu nanti. Loh,
Kan di depan umum lo itu pelaku deh. Jalan kok. Apalagi mandi di tepi sungai, di sungai ngono kan. Nah, semacam ini loh. Kesulitan di dalam apa itu namanya merumuskan tentang yang urusan dengan pribadi seseorang, terus kalau hubungannya dengan sosial. Karena setiap hukum itu sudah diresmikan, berlaku semuanya. Terus kalau gak dipertimbangkan langsung diputuskan karena melihatnya yang joget-joget di depan umum itu saja. Nanti yang melakukan yang kekalikan, yang belumpang-belumpang itu, cara istisnanya gimana? Ini kita akan taslim bahwa sudahlah urusan negara yang urusan yang membahayakan saja, yang sosial, yang interaktif, dan interaktif itu pun juga masih dilihat merugikan apa tidak. Karena kalau tidak sampai merugikan itu nanti akan, ya itu kesulitannya seperti itu kan gak merugikan dan urusannya hubungannya dosa nang Gusti Allah, tapi tidak saling merugikan kepada orang lain dalam materi seperti porno aksi ini. Ini kalau nanti yang urusannya hakullah terus di pemerintah ikut merumuskan ini pun nanti ya ini sak kerepotan itu kan. Akhirnya kita akan kembali, masya Allah, para ulama-ulama Indonesia itu sudah ngalim-ngalim dulu itu. Jangan kita katakan, wah kita itu mualif itu ngalim-ngalim, harus kita praktekkan. Wah. Terus apalagi kita menggunakan man'uhunna wa yajibu man'uhunna al-khuruj. Wah. Kita dilarang untuk mencegah, wajib pemerintah ulatul amri mencegah wanita keluar. Apa bisa kita di Indonesia yang cantik? Kalau tidak mau merumuskan hukum Islam, hukum Islam terus dianggap tauhid. Memang merumuskan hukum negara itu seperti tingkatan RT. Terus belum lagi nanti hubungannya dengan non-Islam. Ya itu lebih sulit lagi. Kalau kita bedakan antara orang Islam dengan non-Islam, protes. Ini berarti harus siap untuk mendirikan negara Islam lagi, Islam saja. Kalau negara Islam saja, perang dulu. Perang gak menyelesaikan masalah itu nanti terus berkepanjangan seperti di Timur Tengah. Terus kalau kita hidup damai, ya seperti ini anunya sudah. Berarti bagaimana? Untuk hubungan hakullah kamu sendiri yang menjaga, ada urusannya ulama, tapi tidak bisa ilzam, mentakzir, terus mengkat gak bisa. Karena itu urusan pemerintah, pemerintah tidak mampu melaksanakan karena seperti tadi itu kajiannya. Cuman kalau cuma yang mencuri potong tangan itu mungkin bisa, tapi sangat berat. Kenapa? Itu urusan ta'abudi. Ta'abudinya bagaimana? Hanya senilai 1 gram emas. Sekarang ternyata 1 gram emas itu 900 lebih dibayar. Saya kira hanya 600.000. Tadi ada tamu bilang 900 sekian. Saya yang kejam, ketinggalan zaman. Berarti nisabnya sekarang itu hampir 1 juta. 1 juta kan berarti harus 80 juta udah. Nisab itu sekarang.
Kalau kita untuk nisab 1 gram saja sudah. Berarti kalau 1 gram 900.000 dipotong. Sementara orang-orang yang pinter-pinter yang tidak mengambil dengan khufiatan miliaran nggak dipotong. Apa yang nggak benturan lagi. Nah, terus kalau sudah hukum yang semacam itu gimana caranya? Solusinya kita untuk menjawab dalam kitab. Siasah. Sementara tadi hukum siasah kalau Anda baca kitab Bughyatul Mustarsyidin, di sana yajibul hakim al-wukuf ala ahkami asyariyah wala yata'adda ila ahkami siasah li annaha dunun awam. Dan kalau kamu memperbolehkan siasah kena takbir ini lebih ngalim mana dengan sebelumnya dengan wadah ini. Ini yang sekarang sulit di dalam menjawab masalah di Indonesia semacam itu, karena dengan adanya kitab-kitab salaf yang kemudian orang-orang yang di dalam mengkajinya itu secara tekstual dan sangat fanatik, tidak mau kalau yang lain gitu yang Masya Allah sulit sekali. Padahal ulama-ulama dulu itu sangat menggunakan siasah. Sahabat juga menggunakan siasah. Seperti Sayyidina Umar membuang siapa itu namanya? Seorang yang ganteng itu kan, termasuk Abu Yusuf ketika menetapkan seorang muslim harus dikisos sebab membunuh orang dhimmi, baru golongan Syafi'iyah telah protes anta jair walaisal jair kal adil kot kotal ta musliman bikafirin. Nah, akhirnya Abu Yusuf melaporkan kepada Harun Rasid, dan Harun Rasid mengatakan harus kau batalkan. Nah, dengan hukum siasah harus kau batalkan. Akhirnya dengan Abu Yusuf pun juga dibatalkan. Ini kan hukum siasah. Tapi kalau kita menggunakan sistem semacam itu akan dijawab, kamu belum tingkatannya Abu Yusuf. Nah sekarang kalau tingkatannya Abu Yusuf nggak ada. Yang dibutuhkan di Indonesia semacam itu. Tagnya nggak ada, terus gimana coba? Yuk pakai tag yang sudah ada, yang sudah, wah ini nggak bisa dipraktekkan. Ini yang apa itu namanya kedangkalan di masyarakat kita. Lain kalau di Mesir, di Turki sudah banyak yang berani menerobos beberapa kutubus salaf, keluarlah kitab-kitab kontemporer, termasuk di Yaman masih Ismail Zain, barangkali sudah keluar. Tapi kalau di sini yang keluar kami belum tingkatannya, belum ada, ini permasalahan. Nah, kalau kita duduk bersama membahas solusi yang sebenarnya dialami, kita akan sadar. Ini kesulitan kita hidup di Indonesia. Karena apa? Karena hukum Islam tidak menjadi hanya sebagai wacana, menjadi bahasan yang tidak digunakan hukum positif, hukum resmi yang akhirnya
pembahasan satu dengan yang lain itu tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi. Kalau sudah akan disesuaikan dengan kondisi, jawabnya yaitu sudah didobrak, kamu belum tingkatannya untuk mengembangkan dan seterusnya. Kalau seperti ini, apa tidak jumut alal mangkulat dolalun itu yang perlu kita pelajari, yang perlu kita apa itu namanya